Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini, Selasa 25 Juli 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Rencana PT KAI mengaktifkan kembali jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan batal dilaksanakan tahun ini. Pemerintah Provinsi Banten kembali menerima penghargaan Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wakil Wali Kota Cilegon meminta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI mempersiapkan pemimpin masa depan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, rencana PT KAI untuk mereaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan sepanjang 56,6 km batal dilakukan tahun ini. Pembatalan tersebut dikarenakan belum adanya anggaran untuk proses ganti rugi warga yang terdampak proyek reaktivasi tersebut. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. PT KAI berencana untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan yang menghubungkan stasiun Labuan dengan stasiun Rangkas Bitung dengan lintasan kereta api sepanjang 56,6 km. Namun reaktivasi yang sebelumnya akan dilaksanakan mulai 2023 sampai dengan 2024 ini batal dilakukan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, saat ditemui pada hari Senin 24 Juli 2023. Tri menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak dari reaktivasi proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Alhasil, dana ganti rugi bagi warga pun batal dibayarkan pada tahun ini. Tri pun menambahkan, dana ganti rugi itu sudah dihitung oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hanya saja belum dibayarkan dikarenakan tahun ini anggarannya belum tersedia. Tri pun menambahkan proyek strategis nasional reaktivasi rel Rangkas Bitung Labuan akan dibagi menjadi beberapa segmen. Pada segmen 1 yakni Rangkas Bitung Pandeglang diketahui akan berdampak pada 1.000 rumah warga yang berdiri di lahan milik PT KAI, mereka pun akan mendapatkan dana ganti rugi. Sedangkan diakui Tri untuk segmen 2 yakni Pandeglang Labuan belum ada rumah warga yang didata. Lebih jauhnya, ia menyebut bahwa rencana reaktivasi akan diundur di tahun 2025. Berdasarkan informasi dari pusat, diundurnya proyek strategis nasional itu dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun politik yang mana akan digelarnya pemilu serentak. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta meminta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Banten mempersiapkan calon pemimpin masa depan Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah KAMI Banten di Aula Diskominfo Kota Cilegon. Berikut laporan Denny dari KIS FM Cilegon. Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta meminta menyiapkan calon pemimpin masa depan Indonesia yang bukan hanya ketua dalam arti formalitas. Hal itu diungkapkan Sanuji dalam sambutannya pada acara Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Banten di Aula Diskominfo Cilegon kemarin. Dalam acara yang mengusung tema kolaborasi strategis pemuda dan masa depan Provinsi Banten itu, Sanuji mengatakan, Kota Cilegon sangat lekat dengan sejarah heroik melawan kolonialisme atau geger Cilegon pada 9 Juli 1988. Nilai perjuangan tersebut diharapkan menjadi gagasan dan gerakan KAMI Banten ke depan. Sanuji berpesan, pemuda harus berani untuk bicara terkait persoalan masyarakat dan aktif di komunitas, serta berorganisasi agar potensinya siap ketika regenerasi kepemimpinan. Orang nomor 2 di Kota Cilegon itu juga menekankan agar pemuda tegas dalam melawan sikap koruptif. Ketua Umum KAMI Banten, Muhammad Fafli, mengaku siap akan kontributif dalam menyiapkan pemimpin di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Fadli juga menyerukan kepada partai politik dan pemerintah daerah di Banten agar memberi ruang dan kesempatan kalangan muda untuk menunjukkan peran dan kemampuannya.
terutama kepada partai politik peserta pemilu 2024. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, pemerintah Provinsi Banten menerima penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan diterima langsung oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar pada acara Malam Anugerah Kabupaten Kota Layak Anak di Semarang, Jawa Tengah. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Provinsi Banten kembali meraih Anugerah Provinsi Layak Anak tahun 2023 untuk keempat kalinya berturut-turut. Anugerah Profila sebagai penghargaan atas komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menggerakkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mewujudkan kabupaten atau kota layak anak. Penghargaan diterima oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga pada Malam Anugerah Kabupaten dan Kota Layak Anak 2023 di Semarang, 22 Juli 2023. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar berharap prestasi ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi ini tugas kita bersama untuk bahu-membahu mewujudkan sebagai daerah layak anak. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyampaikan penghargaan KLA tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam di masing-masing kategori dari tahun sebelumnya. Menteri PPPA berharap penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak 2023 menjadi cambuk penyemangat bagi daerah untuk bekerja lebih keras dalam melindungi kelompok anak dan memastikan pemenuhan haknya. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.